Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Lagi-lagi PDIP masuk pusaran kasus korupsi. Seakan-akan tidak ada kasus korupsi yang tidak melibatkan PDIP. Kali ini dua orang kader PDIP dari Komisi 4 DPR RI terlibat dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Komisi 4 adalah komisi DPR RI yang bertugas mengawasi kinerja di Kementerian Pertanian. Alih-alih mengawasi Kementan, Komisi 4 malah ikut bagi-bagi hasil korupsinya Menteri Syahrul Yassin Limpo. Rumah milik Sudin selaku Ketua Komisi dan Vita Ervina yang merupakan mantan sekretaris Hasto Kristianto sudah digeledah KPK. Vita Ervina adalah orang Jakarta, namun dirinya berhasil menjadi anggota DPR RI dari Jawa Tengah karena memiliki hubungan khusus dengan Hasto Kristianto. Jangan mau pilih PDIP, partai koruptor terbesar di Indonesia. Saya satu orang yang meyakini bahwa Pak Jokowi itu tidak melakukan korupsi, Bang. Sampai hari ini, Bang. Jadi saya sering menantang teman-teman yang mengatakan bahwa Pak Jokowi melakukan korupsi atau abuse of power. Semualah orang-orang pintar itu, Bang. Tapi sampai hari ini, Bang, belum ada satupun yang bisa memberikan bukti kepada bangsa kita, kepada dunia internasional bahwa Pak Jokowi melakukan korupsi atau abuse of power. Kan yang ada hanya framing. Dan saya lihat kalau ke Pak Prabowo sekarang, Bang, saya yakin sekali. Kita lihat kemarin waktu banjir ya, Bang, bagaimana Pak Prabowo itu turun, Bang, langsung ke masyarakat meluk anak-anak kecil. Jadi saya pun ikut terharu. Selama ini kan saya terharu melihat Pak Jokowi ini, Bang. Iya kan? Yang belusukan. Tapi kemarin saya lihat Pak Prabowo, saya juga meneteskan air mata. Ternyata ini orang, bahkan Pak Jokowi bilang lebih hebat dari Pak Jokowi. Itu terbukti ternyata. Terbukti, ya kan? Sebelumnya kan Mas Wapres juga udah kemana-mana juga pakai sepatu ya. Beda dengan gubernur dan wakil gubernurnya, Bang Sil. Oh, gimana itu? Pramono Anung ketika banjir, wah gagah, pakai heli, naik helikopter. Wakilnya, ya kan, udah kayak raja, ya kan, naik perahu karet di seret. Padahal banjirnya cuma sampai sedengkul gitu loh. Pak Pramono mungkin mau melihat pemandangan, Bang. Ya nggak salah juga sih. Dan mungkin jarang. Sementara presidennya sendiri aja jalan kaki. Mungkin jarang-jarang naik helikopter, Bang. Ya kan pingin juga, Bang. Saya juga pingin naik helikopter dari atas, lihat kesusahan rakyat gitu. Jadi kita senang di atas helikopter, rakyat susah di bawah. Terus kalau yang mengenai wakil gubernur Mas Rano Karno, ya mungkin itu lagi syuting film. Ya kan abang bilang tadi apa namanya perahu karet itu. Terus banjirnya yang selutut kaki, baru dia naik perahu karet. Berarti itu lagi syuting film, Bang. Karena kalau nyalain mesin kan dangkal, ya kan, nggak bisa. Kan begitu, Bang. Kalau film itu, Bang, adegan kita naik motor, padahal motornya di tempat, baru ada ayun-ayun daun itu, Bang. Seolah-olah kita lagi naik motor. Jadi gini maksudnya, kalau tadi kan Bang Sil membuka bentuk kepedulian Pak Prabowo itu memang nyata dalam pemberantasan korupsi dan seterusnya. Terbukti bagaimana Pak Prabowo ketika ada musibah yang menyulitkan dan menyusahkan rakyat langsung turun menyapa. Apa kebutuhan Anda, apa masalahnya, sehingga pemerintah bisa atasi, kan begitu, dengan langsung turun ke jalan. Jalan di tengah banjir yang masih sedengkul, kan gitu loh, tidak pakai boot, bisa berinteraksi. Kalau naik boot bagaimana berinteraksi? Ya kan? Nah, kecuali naik boot, speedboat seperti itu kalau memang sudah 2 meteran, kan begitu. Kalau udah sedengkul kan jalan aja. Nah, itu dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah, ini artinya apa? Bahwa Presiden sebenarnya memberikan contoh kepada seluruh para pimpinan di Indonesia, termasuk juga pimpinan atau kepala daerah, ya kan? Jangan petantang-petantang dengan rakyat, kan itu sebenarnya maknanya. Sebagaimana Pak Prabowo juga mencontoh dari Pak Jokowi yang sebelumnya memang dekat dengan rakyat. Itu pelajaran yang menarik. Ya, apa yang dicontohkan Pak Prabowo juga Mas Gibran kemarin, yang kita lihat sekarang, Bang, sebenarnya banyak kepala daerah juga yang hasil pilkada kemarin ya. Bagus. Kayak Deddy Mulyadi itu bagus. Deddy Mulyadi. Terus kemarin yang saya lihat itu wali kota di mana ya, di daerah Yogyakarta kalau nggak salah, dia menukar dia punya mobil operasional seharga berapa miliar itu dengan gerobak.
untuk mengangkut sampah atau apa itu bang. Terus ya yang seperti Pak Deddy Mulyadi. Jadi benar-benar sekarang ini kita lihat ini apa ya, pejabat-pejabat kita ini sudah benar-benar mau benar-benar mendharma baktikan hati jiwanya, ya kan, tenaganya untuk rakyat bang. Dan ini apabila semua dilakukan, ya kan, terlebih kemarin ada retret itu bang, saya yakin Indonesia akan cerah, tidak gelap seperti yang diisukan itu bang. Iya. Dan sebenarnya itu kan persepsi dari sudut pandang kita yang melihat ini secara positif, Iya. Bang Sil. Sementara banyak juga teman-teman kita yang di luar sana yang PHK ya. melihatnya secara negatif. Indonesia ini lebih dari gelap malah. Ini sudah gawat darurat katanya. Bahkan sudah bisa aja di daerah nanti muncul revolusi atau ketidakpercayaan kepada pemerintah pusat, karena sekarang para elitnya sibuk pesta pora, ya kan. Pemberantasan korupsi hanya sebagai sebuah sandiwara, sebagai lipstick, ya kan. Artinya memang eksekusi sampai ke yang paling akhir dari tindakan pemerintah dalam memberantas korupsi ini memang ditunggu oleh masyarakat, kan begitu Bang Sil. Kira-kira menurut Bang Silvester, apa yang mesti dilakukan oleh Pak Prabowo misalnya dalam kasus Pertamina? Apakah langsung memerintahkan oleh Jaksa Agung untuk segera bawa itu ke persidangan sehingga bisa dikawal oleh rakyat langsung para tersangka ini, dan kalau bisa kita ungkap siapa aktor intelektualnya? Ini nggak Pak Prabowo? Makanya saya bilang tadi bang, Pak Prabowo itu ingin, istilah saya ya, melakukan jihad melawan korupsi. Dan itu kan kita, seperti saya bilang tadi, beliau sendiri dalam statementnya, bahkan sebagai, ya kalau statementnya ini sebagai seorang presiden, meminta Kejaksaan Agung agar menghukum berat kasus korupsi timah itu. Pertama itu. Terus yang kedua, sekarang ini kan bermunculan bang, kasus-kasus korupsi ini kan di mana-mana yang kita lihat, yang selama ini kita melihat hanya dalam kotak Pandora, ya tiba-tiba bermunculan bang. Itu kan paling nggak ada kerjaan dari timnya Pak Prabowo juga gitu loh bang. Ya kan, nggak serta-merta, ataupun dari tim Pak Jokowi juga lah kasarnya, yang memberikan apa namanya, info ke aparat penegak hukum lah, intinya ke KPK atau Pak siapa namanya, Kejaksaan Agung gitu loh bang. Jadi nggak semua orang itu diam bang gitu loh ya. Saya juga dulu sama teman-teman kasus korupsi bansos, ya kan, itu saya juga termasuk melapor ke presiden dan teman-teman juga melapor ke KPK bang. Tapi satu hal, kalau tadi Bang Sil mengatakan ini adalah jihadnya Pak Prabowo pemberantasan korupsi, saya kok kurang yakin ya. Kenapa? Karena begini Bang Sil, di era Pak Jokowi itu kan sudah ada surprise untuk segera membahas dan menjadikan undang-undang perampasan aset, ya kan? Tapi nggak bergeming. Ya kan, itu tadi saya bilang DPR-nya ini Korea ini istilahnya siapa namanya? Bambang Pacul, ya kan? Kan yang punya partai kan bukan mereka, Bang. Begini, Bang Sil, maksud saya begini. Kenapa itu tadi saya persoalkan, saya nggak yakin. Ini kan koalisi permanen yang dibangun oleh Prabowo. Di dalam Kabinet Merah Putih ini kan koalisi Indonesia Maju Plus ini kan diminta oleh Prabowo menjadi koalisi permanen. Ya, artinya permanen di eksekutif, permanen di legislatif, di parlemen maksudnya. Nah, undang-undang atau RUU perampasan aset dan uang kartal, ya, dan uang kartal, ya, itu kan bagaimana antara pemerintah dan DPR ini segera, pemerintah atau eksekutif sudah mengajukan draftnya tapi belum dibahas-bahas oleh DPR. Nah, kalau memang Pak Prabowo berkomitmen seperti yang Bang Sil bahasakan sebagai jihad Prabowo dalam pemberantasan korupsi, kan bisa panggil Bahlil, panggil Zulhas, panggil AHY, panggil PDIP, ya kan? Anggaplah di luar PDIP, panggil Pak Surya Paloh. Saya minta
perintahkan para anak buah semuanya di Senayan untuk segera mensahkan RUU perampasan aset sebagai komitmen saya dalam janji kampanye saya pemberantasan korupsi. Kenapa itu tidak dilakukan? Ya, jadi gini sampai sekarang, Bang, kita harus tahu juga kesulitan waktu Pak Jokowi juga kan udah berkali-kali mengajukan agar kan sudah masuk dalam prolegnas kalau nggak salah, ya, undang-undang perampasan, tapi nggak pernah dibahas di DPR. Padahal waktu itu Pak Jokowi juga menguasai nih Koalisi Indonesia Maju. Jadi kalau kepentingan pemberantasan korupsi, Bang, kadang-kadang sulit, Bang, bukan kadang-kadang, memang sulit partai-partai ini akan bersatu untuk menggolkan itu. Karena kalau kita melihat, Bang, kan bandit-banditnya juga di mereka, Bang, ya, bandit-bandit korupsi ini. Kan kebanyakan juga yang hampir semua partai ini kan semuanya ditangkap korupsi, Bang. maksudnya DPR-DPR-nya ini. Bang Sil yang mengatakan bandit-bandit itu bersembunyi dalam topeng partai. Iya. Kan mereka yang punya kebijakan, bisa mempengaruhi segala macam kebijakan, memutuskan, termasuk memutuskan kebijakan mengenai anggaran dan sebagainya, Bang. Dan di situ kan terbuka untuk celah korupsi itu. Dan mereka otomatis ketika koalisi untuk bagi-bagi kue kekuasaan, itu di Pak Jokowi dan Pak Prabowo mereka bersatu, Bang. Tapi ketika untuk melegalkan undang-undang perampasan aset dan uang kartal, ini susahnya minta ampun. Oke, itu dia video yang mana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.